Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi seni rupa dalam konflik Manikebu versus Lekra pada tahun 1950 sampai tahun 1965. Pada pertengahan dekade 60-an terjadi perselisihan arah tujuan seniman berkarya antara terlibat dengan politik praktis atau memilih untuk tetap mempertahankan kemudian dalam berkesenian. Nah, konflik ini akhirnya menyuarakan istilah yang kerap disebut manifestasi kebudayaan atau Manikebu yang diproklamirkan pada tahun 1963. Sementara di kubu yang berbeda, seniman dituntut untuk ikut berpartisipasi bersama dalam mendukung misi negara yang dipimpin Soekarno dengan manipul negara yang tergabung dalam Lekra. Situasi ini terjadi di latar belakangi suasana pemerintahan masa demokrasi terpimpin yang sedang berfokus dalam upaya mengisi jalannya revolusi yang belum selesai. Semua aspek kehidupan dituntut untuk mendukung upaya tersebut, termasuk aspek kebudayaan. Sehingga upaya manipul dianggap salah satu tindakan para seniman untuk ikut bersama-sama mendukung upaya tersebut dengan slogan politik sebagai panglima. Hal ini berdampak pada kebebasan ekspresi seniman menjadi terganggu. Kita tidak bisa menentukan di antara kedua pendapat tersebut siapa yang paling benar, karena setiap organisasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun kesadaran masyarakat, termasuk Lekra versus Manikebu. Nah, berikut ada biodata singkat mengenai Lekra dan Manikebu. Nah, berikut timeline urutan kejadian mulai daripada masa 1950 hingga tahun 1964. Lekra merupakan lembaga kebudayaan yang sering dikaitkan dengan Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia. Lekra sendiri lahir pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1950 dengan menyusun ideologi kebudayaan untuk rakyat. Pendekatan kebudayaan Lekra yaitu dengan terjun langsung ke masyarakat, sehingga mereka bisa memahami apa yang menjadi cita-cita tujuan rakyat dengan mengembangkan kebudayaan. Semenjak diperkenalkan dengan realisme sosialis ala Pramoedya, Lekra menjadi salah satu lembaga kebudayaan yang banyak mengangkat isu kemanusiaan, baik dalam teater, sastra, tari, lukisan, dan lain sebagainya. Sehingga karya yang dihasilkan bukan hanya sebatas khayalan atau imajinatif seperti legenda dan mitos. Kebudayaan lebih merakyat dan realis di bawah lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra. Propaganda kebudayaan yang dilakukan Lekra ini ternyata tidak diterima oleh semua seniman. Manikebu kemudian lahir sebagai tandingan atas ideologi yang diusung Lekra. Dalam majalah bulanan sastra yang terbit pada September 1963, terdapat naskah yaitu Manifest Kebudayaan yang menyatakan bahwa kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat dan bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Maksud dari Manikebu sebenarnya ingin memandirikan seniman agar tidak terikat oleh apapun, termasuk ke dalam partai. Kebetulan waktu itu partai juga ikut berperan dalam mengembangkan kebudayaan, yaitu PKI dan PNI. Manikebu mempunyai slogan, seni untuk seni. Semua harus dikembalikan kepada asalnya. Suatu kebudayaan tidak boleh bercampur baur dengan politik praktis. Dari dua ideologi kebudayaan tersebut, yang bertahan mungkin hingga saat ini yaitu Manikebu. Seniman Manikebu kemudian turut aktif dalam mengembangkan budaya Orde Baru, sebab pihak Lekra yang dikaitkan dengan PKI turut diberengus dan dibungkam. Banyak dari seniman Lekra dipenjara, dibunuh, bahkan tidak diketahui keberadaannya. Kebudayaan merupakan titik empuk untuk mempropagandakan politik praktis. Selain perbedaan ideologi dan pengembangan kebudayaan, Lekra dan Manikebu juga bertarung untuk mempertahankan politik kekuasaan. Kita tahu siapa yang akhirnya menang dalam pergulatan kebudayaan tersebut. Dalam teori sejarah, ada yang mengungkapkan bahwa sejarah itu milik penguasa. Mungkin ini juga berlaku bagi Lekra,
yang sampai saat ini jarang orang mengetahui keberadaannya. Kebudayaan Lekra kemudian terlupakan dan selalu dikaitkan dengan pemberontakan 65. Pandangan seperti itu mengatakan para seniman Lekra pada bih penjara, dikucilkan di masyarakat, dan banyak karyanya dilarang diedarkan. Termasuk salah satu penulis besar Indonesia yaitu Pramudia Anantatur. Buku-bukunya dilarang pada masa Orde Baru seperti tetralogi Pulau Buruh, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai seni rupa dalam konflik Manikabo versus Lekra 1950 sampai 1965. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua jika ingin membuat atau menjadi sumber bahan materi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.